Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini karena banyaknya pertanyaan seputar bagaimana sih untuk memulai melaksanakan P5, banyak juga yang bertanya. Nah, sehingga di video kali ini saya mengajak kita semua untuk coba melihat bagaimana sih pelaksanaan project P5 di sekolah supaya lebih memudahkan, ya, supaya jangan sampai karena merasa ribet atau merasa bingung justru malah tidak melaksanakan kegiatan P5. Nah, ini sedikit saya akan mengupas tentang dari awal sampai akhir pelaksanaan P5. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua terlebih dahulu untuk sepakat terkait poin ini, yaitu bahwa kita tak perlu khawatir kalaupun nanti berbuat keliru ketika melaksanakan P5. Namun yang perlu kita khawatirkan adalah ketika kita kemudian tidak menjadi lebih baik dalam melaksanakan P5. Sehingga mari kita mulai belajar bersama untuk melaksanakan P5. Nah, terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya, di sini ada tiga frase, ya. Ada proyek, ada penguatan, dan profil pelajar Pancasila. Nah, artinya bahwa di P5 itu nanti akan ada proyek, ya, ada proyek, ada kegiatan yang bertujuan untuk penguatan. Jadi ada kegiatan untuk penguatan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dikuatkan? Yang dikuatkan adalah profil pelajar Pancasila atau karakter siswa. Sehingga P5 ini sebenarnya bukanlah bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu, melainkan bertujuan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila atau karakter siswa sesuai namanya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga jangan sampai nanti terjadi miskonsepsi bahwa proyek itu mesti menghasilkan sebuah produk. Oleh karena itu, kita perlu terlebih dahulu mengenal istilah profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan seterusnya sampai mandiri, dan sudah kita ketahui bersama. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui lebih lanjut adalah bahwa 6 poin ini adalah dimensi. Nah, di mana setiap dimensi ini itu memiliki yang namanya elemen. Nah, kalau boleh saya gambarkan seperti ini, ya. Jadi ini profil pelajar Pancasila, gitu ya. Tadi ada 6 dimensi kan, anggap saja ini dimensi pertama, dimensi kedua, dan seterusnya. Nah, masing-masing dimensi itu nanti ada elemennya. Ya, sama seperti kalau kita flashback ke kurikulum 2013, itu kan ada istilah KI, KD. Di bawah KD-nya nanti itu kan masing-masing masing-masing KI ada KD-nya. Kemudian masing-masing KD itu kan ada indikator. Nanti masing-masing indikator ada tujuan dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, yang dimana masing-masing dimensi itu ada elemennya. Masing-masing elemen itu memiliki sub-elemen, ya. Kemudian nanti masing-masing sub-elemen itu ada tujuannya per fase. Sehingga mulai dari dimensi elemen dan sub-elemen ini itu sama untuk semua jenjang, mulai dari PAUD sampai dengan SMA SMK itu sama, ya, untuk dimensi elemen dan sub-elemen itu sama. Sehingga nanti yang membedakan itu adalah pada tujuan per fase ini. Itu yang membedakan. Nah, ini sudah disediakan oleh Kemdikbud. Itu nanti saya berikan link untuk downloadnya, ya, di akhir video ini. Nanti ada link yang bisa digunakan untuk untuk mengunduh, ya, untuk mengunduh file dari dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, ya. Nah, ini adalah dokumen profil pelajar Pancasila yang nanti tinggal di-download saja dan dibaca. Nah, jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa jadi ada 6 dimensi, ya, dan masing-masing dimensi itu kan ada elemennya. Ya, masing-masing dimensi ada elemennya.
Nah, ini contohnya misalkan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensi. Masing-masing dimensi ini akan ada elemennya nih, contohnya nih. Elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, ya. Kemudian ada akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara ini. Nah, kemudian nanti masing-masing elemen ini ada sub-elemennya. Nah, ini kalau kita lihat di dokumen ini sudah ada berbentuk tabel ini. Nah, ini tabelnya. Jadi di tabel ini sudah lengkap. Nah, jadi ini dimensinya, ya. Kemudian ini elemennya. Kemudian ini adalah sub-elemennya nih. Jadi misalkan nih dimensi beriman bertakwa, itu ada elemennya akhlak beragama yang pertama. Nah, elemen akhlak beragama ini sub-elemennya yang pertama ini, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama dan kepercayaan, dan seterusnya ada rinciannya di sini. Dan ini tidak perlu kita hafal karena sudah dibuat dalam bentuk dokumen, jadi tinggal kita buka saja. Nah, hanya saja yang membedakannya nanti adalah begini. Misalkan nanti di P5-nya saya ingin menguatkan dimensi beriman bertakwa pada elemen akhlak beragama, sub elemen yang mengenal dan mencintai Tuhan. Maka nanti tujuannya itu beda-beda sesuai fase. Nah, kalau yang fase PAUD ini tujuannya, fase A ini tujuannya, fase B ini tujuannya. Artinya nanti masing-masing fase itu sudah ada tujuannya gitu. Nah, ini untuk yang dimensi beriman bertakwa. Sedangkan untuk dimensi yang lain itu ada di bawah. Ya, jadi tinggal dibuka saja nanti dokumen ini. Nanti di akhir video saya bagikan tautan untuk tempat mengunduhnya. Jadi kurang lebih seperti itu yang perlu kita pahami terkait dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kita kembali ke sini sekarang. Nah, setelah kita memahami terkait dengan dimensi, elemen, sub-elemen, dan tujuan dari profil pelajar Pancasila, maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk memulai. Dan yang perlu diingat sekali lagi adalah bahwa tujuan dari P5 ini adalah menguatkan yang ini, ya, dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, maka untuk memulai yang perlu dilakukan yang pertama nanti adalah tentu kita perlu membentuk tim fasilitator di sekolah. Ya, membentuk tim fasilitator. Jadi yang pertama nanti kepala sekolah bisa menunjuk ketua tim, lalu kemudian nanti ketua tim menunjuk ada fasilitator. Misalkan ya kalau di SD itu nanti bisa ada ketua tim 1 kalau di SD ya. Terus nanti ada fasilitator untuk fase A, ada untuk fase B, ada untuk fase C, sehingga ada 3 fasilitator. Nah, nanti fasilitator ini bisa berdiskusi ya untuk merancang P5. Atau kalau di jenjang SMP SMA mungkin nanti bisa siswa dikelompokkan, lalu nanti ada tim fasilitator yang ditugaskan ya dari guru-guru mapel. Nah, nanti siapa yang bertugas di kelompok yang mana gitu. Jadi intinya dibentuk tim ya yang bertugas untuk merancang P5. Lalu kemudian kita identifikasi kesiapan satuan pendidikan. Ini bertujuan agar jangan sampai nanti P5 yang kita rancang justru nanti kemudian memberatkan guru, memberatkan sekolah, sehingga perlu identifikasi dulu kesiapan sekolahnya. Oke. Setelah itu lanjut adalah kita perlu merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek. Ya, jadi kita pilih dulu nanti dimensi mana yang mau kita kuatkan. Karena tidak mungkin semua dimensi langsung kita kuatkan sekaligus hanya dalam satu proyek, nggak mungkin. Jadi kita bisa memilih dimensi. Jadi kita bisa pilih dimensi, ya minimal 2 dimensi kita pilih untuk kita kuatkan. Kemudian nanti kita pilih tema dan kita atur alokasi waktunya. Setelah itu baru kita menyusun modulnya bersama tim fasilitator, ya. Kemudian baru terakhir nanti adalah menyusun pelaporan pelaksanaan P5-nya atau rapor P5-nya. Oke. Nah, ini adalah beberapa pilihan tema yang yang bisa dipilih di saat perencanaan P5. Ya, ada 8 dan khusus untuk yang SMP itu ada pilihannya ya, yang nomor 5 soal demokrasi, yang ke-8 ini khusus untuk SMA SMK. Sedangkan yang lain ini bisa dipilih oleh semuanya. Misalkan SD gitu ya. Nah, ini contohnya. Misalkan nih di sebuah SD gitu. Memilih, jadi yang pertama itu kan pilih tema dulu.
Nah, untuk SD itu dalam setahun itu memilih minimal 2 tema. Kalau jenjang yang di atasnya, misalkan SMP SMA, itu memilih 3 tema dalam setahun. Ya, 3 tema dalam setahun. Tapi kalau SD itu memilih 2 tema dalam setahun. Nah, setelah ditentukan temanya, kita tentukan kemudian dimensi apa yang mau kita kuatkan. Ya, kita tentukan, boleh berdasarkan rapor pendidikan, dimensi mana yang lemah, atau boleh berdasarkan hasil identifikasi di sekolah mana kira-kira yang perlu kita kuatkan. Jadi tinggal pilih saja, misalkan nih untuk gaya hidup berkelanjutan, dimensi beriman bertakwa, dan gotong royong ini yang mau dikuatkan. Lalu elemen apa yang mau dikuatkan di dimensi ini tinggal ditentukan saja, tinggal dipilih dengan melihat yang ini, file profil pelajar Pancasila itu. Tinggal dilihat di sini rinciannya. Ya. Nah, baik. Setelah kita pilih tema, dimensi, elemen, dan subelemen, termasuk juga nanti tema yang kedua, silahkan pilih apa dimensi yang mau dikuatkan. Mau sama dengan yang di tema pertama ini dimensinya juga silahkan, tidak masalah ya. Jadi silahkan ditentukan dulu di awal tahun ya, ditentukan dulu. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita tentukan tema dan dimensi, nah tentu kita perlu menentukan alokasi waktu. Nah, ini kita coba lihat beban belajarnya ya. Nah, ini beban belajarnya. Itu kalau untuk SD itu dalam setahun itu ada 252 JP setahun untuk P5 ya. Jadi 252 JP setahun untuk P5 itu kalau yang SD. Kalau yang SMP itu dalam setahun itu ada 360 ya, 360 JP setahun untuk SMP. Ini untuk 3 P5, 3 tema. Nah, kalau yang SD 252 setahun, ini untuk P5 ya, setahun. Ini kalau yang SMA itu berapa deh nih? Nah, ini kalau SMA itu ada sekitar 432 JP. Ya, ini yang digunakan untuk kegiatan P5-nya. Gitu. Nah, ini bisa dilihat alokasi waktu ini di Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu beban P5-nya, nah maka selanjutnya nanti kita tinggal menyusun alokasi waktunya. Nah, namun sebelumnya kita coba lihat ilustrasi ini ya tentang P5 yang dilaksanakan di beberapa tempat misalkan. Nah, ini contohnya Ningsih, seorang siswa SMP, ini dia tinggal di kampung Nelayan Gurita. Di kampung Nelayan Gurita gitu ya. Nah, di sekolah itu guru Ningsih merancang P5-nya dengan topik atau judul P5-nya itu Detektif Gurita. Nah, Ningsih mengeksplorasi segala hal tentang dunia gurita, mulai dari karakteristik dan cara hidup gurita, hingga bagaimana gurita mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desanya. Artinya itu sebenarnya bukan langsung bikin produk atau bikin sesuatu, tetapi harus belajar dulu tentang guritanya itu bagaimana dan seterusnya. Nah, sewaktu menyelidiki, Ningsih dan teman-teman baru tahu bahwa gurita yang tidak laku biasanya hanya dibuang ke laut. Nah, maka dengan bimbingan guru, Ningsih dan teman sekelasnya bersama-sama mengembangkan kreasi pangan olahan gurita untuk memanfaatkan gurita yang tidak laku. Nah, Ningsih sangat senang karena ia dan teman-teman berkesempatan mengasah dimensi kreatif dan gotong royong. Nah, kalau kita lihat dari konsep yang awal tadi, maka di sini yang yang dipilih untuk dimensinya itu adalah kreatif dan gotong royong, ya. Itu yang yang dipilih. Lalu tema yang dipilih di sini adalah kewirausahaan, berupa kegiatan membuat panganan dari dari gurita. Nah, judul P5-nya itu adalah Detektif Gurita. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran umumnya, ya. Nah, kemudian ini simulasi kegiatan P5 ya, seperti ini kurang lebih ya. Sederhananya ya seperti ini. Oke, misalkan nih ini untuk simulasi P5 SMP.
Misalkan ini tema yang dipilih misalkan adalah gaya hidup berkelanjutan, misalkan yang dipilih ya, gaya hidup berkelanjutan yang kegiatannya adalah membuat kerajinan ekobrik. Maka jatah waktu yang diperlukan untuk melakukan gaya hidup berkelanjutan ini adalah ini ya, 360 JP kan untuk yang SMP ya. Kemudian tentu dibagi 3, maka satu project itu jatahnya adalah 120 JP ya. Kalau misalkan sehari itu ada berapa tuh, ada misalkan 8 jam belajar ya, berarti ini sekitar 120 dibagi 8 ya, sekitar berapa jadinya tuh, sekitar 14 harian, sekitar 14 hari ya gitu kalau pakai hari. Nah, sehingga nanti rincian kegiatannya bisa seperti ini contohnya. Oke. Tentu untuk membuat kerajinan ekobrik tidak langsung serta-merta langsung membuat, perlu ada persiapan dulu. Nah, misalkan persiapannya perlu 7 JP ya dari yang 120. Kemudian nanti untuk membuat ekobriknya itu 5 JP tiap minggu. Ya, 5 JP tiap minggu. Kemudian setelah ekobriknya banyak itu kan baru kemudian akan membuat produk tertentu dari ekobrik. Nah, misalkan nih perlu 7 JP untuk membuat produk dari ekobrik gitu. Sehingga pada awalnya itu memerlukan 7 JP untuk persiapan, entah untuk belajar apa itu ekobrik, kemudian belajar tentang jenis-jenis sampah dan seterusnya. Jadi di sini mempelajari konsep dulu. Kalau misalkan 7 JP dirasa tidak cukup, boleh ditambahkan menjadi lebih ya, mungkin 14 JP dan seterusnya ya. Tentunya kalau ini ditambah maka nanti yang lain ini pun akan berkurang. Nah, di contoh ini 7 JP ya, maka nanti untuk pembuatan ekobrik itu 91 JP ya. Kemudian setelah ekobriknya banyak itu kan akan dibuat produk. Nah, saya rancang misalkan 7 JP atau sehari. Nah, baru kemudian nanti 5 JP terakhir itu untuk pameran karya dan melakukan refleksi nanti bersama siswa. Sehingga kalau ini di total jam ini maka akan terpenuhi yang 120 JP. Sehingga di sini itu sangat diberikan keleluasaan kepada guru untuk mengatur ini. Silahkan diatur bagaimana supaya jatah 120 JP itu tergunakan ya untuk kegiatan P5-nya. Jadi bisa dirancang seperti ini. Persiapannya 7 JP, pembuatan ekobrik dan seterusnya. Seperti ini. Nah, kalau di SD, nah contohnya nih kalau SD nih. Kalau SD itu kan P5-nya 2 kali setahun ya. Misalkan nih ngambil kewirausahaan misalkan ya, ngambil kewirausahaan, kegiatannya misalkan nanti adalah berkebun ya, berkebun kegiatannya. Nah, maka kalau di SD total P5-nya kan 252 ya. Nah, maka total JP P5 untuk satu tema adalah 252 dibagi 2 karena dua tema. Maka di sini dihasilkan 126 JP ya. Nah, rincian kegiatan berkebunnya seperti apa? Nah, perlu persiapan 7 JP satu hari. Nah, kalau misalkan dirasa ini kurang, silahkan bisa ditambah ya. 7 JP misalkan nanti ini untuk menyiapkan tempat menanamnya atau belajar cara menanamnya dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya adalah setelah siswa paham tentang cara menanam, barulah nanti disediakan satu hari juga untuk menanamnya gitu. Jadi hari itu tidak ada belajar yang lain, fokus untuk kegiatan menanam, menyiapkan bedengan atau menyiapkan polybag segala macamnya gitu, menanam seharian. Nah, ini kalau kita lihat kan sudah berkurang 14 JP dari 126 ya. Nah, kemudian nanti kita siapkan waktu 90 JP ini untuk merawat, yang dimana itu dalam seharinya cukup 1 JP untuk merawat. Misalkan bisa di pagi hari sebelum sebelum belajar itu di jam pertama itu siswa merawat tanamannya 1 JP sehari. Sehingga nanti siswa akan merawat tanamannya kurang lebih 90 JP atau 90 hari ya gitu. Oke, 90 hari akan akan dirawat karena seharinya 1 JP.
Kemudian nanti kita alokasikan 16 JP untuk penjualan. Ya, mulai dari menyiapkan tempat jualan sayurnya, kemudian membuatkan merek sayurnya, mengemas sayurnya untuk dijual, gitu ya. Nah, kemudian setelah dijual nanti kita siapkan juga waktu 6 JP untuk melakukan refleksi bersama siswa tentang kegiatan yang sudah dia lakukan selama 1 semester, gitu. Dan di P5 itu tidak ada ulangan hariannya, tidak ada juga ulangan semesternya gitu, karena memang fokus kita adalah membentuk karakter gitu. Nah, sehingga yang jatah 126 JP silahkan dibagi-bagi untuk melaksanakan P5, sehingga nanti terbagi semua waktu yang sudah disediakan ini ke dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, nanti rincian kegiatan inilah yang kemudian bisa kita gunakan untuk menyusun modulnya nanti, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan, berikutnya adalah nah, bagaimana bentuk jadwal pelajarannya ya, bagaimana bentuk jadwal pelajarannya. Nah, ini kurang lebih contohnya seperti ini nih. Ini untuk SD ya, nanti kalau yang untuk mapel yang untuk jenjang yang lain menyesuaikan saja sebenarnya ya. Nah, ini kalau yang di SD misalkan itu kalau membuat eco break, tentu jadwalnya lebih cocok seperti ini ya. Jadi jadwalnya lebih cocok seperti ini kalau yang eco break. Jadi sekali seminggu. Nanti hari Jumat itu persiapannya, kemudian baru hari Sabtu full membuat eco break. Dan nanti ini kalau di total kurang lebih terpenuhi yang tadi ini, yang ini 126 JP ini terpenuhi gitu ya. Ya, kalaupun misalkan ada lebih atau kurang sedikit itu tidak jadi masalah, namanya estimasi ya. Jadi ini kalau yang eco break. Tapi kalau misalkan yang berkebun tentu tidak bisa dikumpulin sehari begini, maka dia perlu sehari-sehari untuk merawat gitu. Dan uniknya di kurikulum Merdeka ini, jadwal pelajaran ini bisa berubah-berubah ya, bisa diubah-ubah, tidak harus tidak harus sama jadwalnya selama 1 tahun, itu tidak harus. Jadi bisa kita rubah ya supaya terpenuhi yang 1 tahunnya itu ya. Nah, misalkan nih seperti P5 ini kan sehari-hari saya buatkan jadwal ini. Nah, sementara tadi kan kita perlu waktu sehari untuk menyiapkan kegiatan menanamnya ya. Maka nanti di salah satu di salah satu hari silakan nanti tidak ada kegiatan belajar, tapi diambil alih oleh P5 gitu. Nah, yang saya buat ini adalah contoh untuk jadwal rutinnya. Tetapi tadi ada jadwal juga yang perlu kita siapkan sehari untuk kegiatan P5 gitu. Untuk menyiapkan untuk menanamnya tadi itu ya, menyiapkan polybag, bedengan, tanah, pupuk dan seterusnya. Itu bisa nanti di awal semester itu sehari tidak ada belajar matematika tapi menyiapkan P5-nya gitu ya. Nah, yang ini berlaku kalau misalkan sudah ditanam, baru berlaku jadwal yang ini. Sehingga tuh jadwal itu sangat dinamis ya. Yang penting jatah jam setahun yang ini ya, jatah jam setahun yang ini terpenuhi nih, yang ini ya, ini jatah jam setahunnya terpenuhi ini. Nah, ini jatah jam P5-nya, ini jatah mata pelajarannya terpenuhi ini semuanya. Nanti ini bisa di-download di link yang saya berikan di akhir video ini. Oke, selanjutnya setelah kita tahu jadwal pelajarannya, lalu bagaimana menyusun modul? Nah, untuk menyusun modul ini sebenarnya itu juga sudah disediakan di PMM ya. Namun bisa jadi modul yang ada di PMM itu mungkin akan kesulitan kita terapkan ya, bisa jadi ya. Maka Ibu dan Bapak juga boleh menyusun modul sendiri. Modulnya itu sederhana saja sebenarnya ya. Ini kita coba modul yang sederhana. Nanti kalau untuk modul yang lengkap itu bisa dilihat di PMM. Contoh modul modifikasi nanti bisa dilihat di akhir video ini, ada link saya berikan ya. Ini saya perlihatkan modul yang sederhana saja ya, yang tidak perlu membuat guru repot ya membuat modul. Oke. Jadi nanti di modulnya itu seperti ini. Nah, miriplah seperti RPP ya. Oke, jadi ini modul P5 ini identitasnya.
Lalu tujuan P5-nya, tujuan pembelajaran P5 itu kita bisa taruh tema, dimensi, elemen, dan elemen yang tadi kita sudah rancang sebelumnya. Kemudian tinggal kita tambahkan dengan tujuan per fase. Gitu. Sehingga nanti semua kelas di sekolah itu boleh sama yang ini. Ya, boleh sama. Nanti yang membedakan tujuan per fase ini yang membedakan. Gitu. Dan modul ini disusun satu kali hanya untuk satu semester atau satu modul untuk satu kegiatan. Jadi bukan tiap hari kita buat modul ini. Nah, kalau misalkan nih kelas 1 dan kelas 2 misalkan itu kan fasenya sama. Kemudian kegiatan P5-nya sama, maka bisa menggunakan modul yang sama, itu tidak masalah, ya. Oke, jadi ini yang pertama ya, tujuan pembelajaran kita isi dengan hasil analisis kita yang tadi. Ya, misalkan ini gaya hidup berkelanjutan, ini dimensinya, ini elemen yang mau dikuatkan dan seterusnya. Termasuk tujuan per fasenya, nanti tinggal dilihat di sini tujuan per fase di file yang ini. Nah, ini kan ada tujuan per fase nanti di sini. Jadi kalau fase A ini tujuannya, fase B di sini dan seterusnya, ya, tinggal dilihat saja. Nanti file ini ada linknya saya kirimkan di akhir video ini yang saya tunjukkan. Oke. Nah, kemudian setelah tujuan pembelajaran tentu nanti ada kegiatan. Nah, ada kegiatan pembelajaran P5-nya seperti apa. Nah, ini kita bisa mengikuti rancangan tadi yang di awal itu, yang ini. Yang mana tadi Nah, yang ini nih, bisa kita ikuti yang ini nih. Nah, jadi nanti tinggal kita rincikan persiapannya seperti apa, yang ini seperti apa di modulnya. Nah, di sini kita rancang. Jadi persiapannya kan 7 JP minggu pertama misal. Nah, apa saja kegiatannya di sini? Ya, terkait EcoBreak misal. Ya, peserta didik mempelajari tentang jenis-jenis sampah, peserta didik mengamati kondisi sampah yang ada di sekolah, peserta didik mempresentasikan kondisi sampah di sekolah, lalu peserta didik diperkenalkan tentang EcoBreak dan seterusnya, apa kegiatan pembelajarannya, sampai kemudian belajar tentang cara membuat EcoBreak. Lalu saat pelaksanaannya bagaimana? Nah, setiap hari Sabtu siswa membuat EcoBreak dengan langkah bla 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 bla, ditulis di sini semuanya. Gitu. Kemudian berikutnya nanti ada pembuatan rak sepatu. Jadi nanti dari EcoBreak itu akan diajak siswa membuat rak sepatu misalkan. Nanti ini perlu 7 JP atau sehari. Ini mungkin di minggu ke 20 atau di minggu keberapa gitu ya. Nah, setelah EcoBreak banyak, siswa membuat rak sepatu dengan langkah-langkah berikut diuraikan. Ya, langkah-langkahnya. Ya. Kemudian terakhir nanti pameran rak sepatunya dipamerkan. Ya. Di sini siswa bisa membuat poster pameran, menyebarkan undangan pameran ke orang tua, dan seterusnya. Jadi silahkan tinggal dirancang saja apa kegiatannya. Gitu. Sehingga nanti saat merancang kegiatan P5 ini bisa mengikuti yang sudah kita rancang tadi di awal nih, di simulasi ini. Boleh seperti itu. Ya. Oke, kemudian nanti terakhir penilaian. Nah, penilaiannya itu yang kita nilai adalah ini, yang kita nilai itu adalah tujuan per fase ini yang kita nilai, yang ini. Ya, ini yang akan kita cek apakah terbentuk tidak pada diri siswa. Ini yang kita cek. Sehingga nanti saat penilaian kita bisa membuat rubrik sederhana. Nah, ini nama siswa, kemudian di sini berisi tujuan per fase tadi isinya ya, di sini. Nah, nanti tinggal kita checklist secara berkala, boleh sekali sebulan atau sekali 2 minggu ya. Kita checklist ya untuk melihat perkembangan siswa, apakah tujuan per fase ini belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Tinggal kita kasih keterangan saja di sini sesuai dengan yang ini dan tujuan per fasenya. Gitu. Sehingga nanti kita bisa melihat perkembangan pada diri siswa. Sehingga pada akhir semester nanti kita bisa mengambil kesimpulan ya. Nanti kan mungkin ada banyak isian yang sudah kita isi kan, misalkan ini sekali sebulan kita isi ya, berarti ada mungkin sekitar 5 atau 6 kali kita mengisi. Nah, maka dari 6 kali isian itu nanti kita bisa membuat kesimpulan dari beberapa isian itu, kemudian siswa itu masuk ke kategori yang mana, apakah BB, MB, BSH atau SB ya. Jadi seperti itu nanti penilaiannya. Nah, kalau sudah ini jadi, maka nanti itulah yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat rapor P5 ya. Nah, untuk rapor P5 itu cara membuatnya ada juga di video saya ini, nanti bisa cari di channel ini, ada video tentang aplikasi rapor kurikulum Merdeka. Nanti di situ ada dijelaskan cara membuat
rapor P5 berdasarkan isian yang ada di sini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah modul jadi ya maka tinggal nanti kemudian dilaksanakan kegiatannya di sekolah ya. Nah, ini contoh beberapa kegiatan di sekolah terkait P5 ya. Ini di sekolah membuat bantal isi plastik ya, gaya hidup berkelanjutan. Jadi membuat bantal tapi isiannya plastik. Nah, gitu ya. Nah, kalau ingin tahu seperti apa kegiatan ini, nah ini bisa ditonton di sini nanti. Ya, ini contoh videonya yang dilakukan di sekolah kami. Nanti silahkan kunjungi s.id/p5batik23. Ini videonya ada di sini ya. Jadi sederhana ya. Yang penting bukan produknya, tetapi karakter anak yang tumbuh dan berkembang lewat kegiatan P5. Nanti bisa ditonton di sini, ya. Kemudian terakhir, nah ini link untuk mendownload informasi yang tadi saya sampaikan seperti profil pelajar Pancasila, contoh-contoh modul P5 yang dimodifikasi dan format yang sederhana tadi itu juga ada di sini. Ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Nah, ini contoh-contoh modul P5-nya nih. Nah, ini contoh modul P5 sederhana ada di sini. Beban belajar siswa ada di sini, jadwal pelajaran ada di sini ya. Kemudian nih dimensi profil pelajar Pancasila yang dimensi elemen dan subelemen itu juga sudah ada di sini. Termasuk nanti panduan P5 yang saya jelaskan dari tadi itu juga ada di sini, nanti bisa dibaca di sini ya. Nah, mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu Ibu Bapak Guru dalam merancang P5. Sekali lagi tidak perlu khawatir ketika nanti keliru melaksanakan, tetapi khawatirlah ketika kemudian kita tidak belajar dan menjadi lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat.